Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita teruskan kembali pembahasan As-Sirah An-Nabawiyah sampai pada Ghazwatu Badrin Al-Kubra, Perang Badar Al-Kubra. Di pertemuan kita sebelumnya kita telah mengisahkan jalannya peperangan antara pasukan Nabi SAW dengan pasukan orang-orang musyrikin Quraisy. Kita sampai pada kisah tentang nukusu iblis, kisah tentang bagaimana iblis mundur atau ngacir dari peperangan peperangan Badar, karena iblis mengetahui dan melihat dengan matanya sendiri Allah Subhanahu wa taala menurunkan bala bantuan berupa para malaikat-malaikat yang ikut berperang di situ. Orang-orang musyrikin enggak ngelihat malaikat-malaikat itu, namun iblis melihat turunnya malaikat tersebut, maka dia memilih untuk mundur. Dikisahkan, walamma ra'a iblisu ma taf'alul malaikatu bil musyrikina farra wa naqasa ala aqibaihi. Dan ketika iblis melihat bagaimana malaikat ikut berperang memerangi orang-orang musyrikin Quraisy, maka ketika itu iblis lari, kabur ke belakang. Wa kana qad jaa fi surati Suraqah ibni Malik kama dzakarna. Dan sudah kita sampaikan, iblis itu menjelma menjadi seorang sahabat yang bernama Suraqah bin Malik. Ya, menjelma menjadi Suraqah bin Malik dan menyemangati orang-orang musyrikin Quraisy untuk tetap berperang, untuk tetap semangat berperang. Disemangati sama Suraqah bin Malik yang alias iblis. Fatashabbatha bihil Harithu ibnu Hisham wa huwa yadhunnu Suraqah. Maka ketika iblisnya lari, ngacir, diikuti atau dibarengi sama seorang musyrik yang bernama Al-Harith ibn Hisham. Dia mengira bahwa iblis ini adalah Suraqah karena memang jelmaannya adalah jelmaan Suraqah. Faqala ila aina ya Suraqah. Kata Al-Harith, wahai Suraqah, katinang diun, mau kemana kau? Kok lari? Alam taz'um annaka lanajar. Bukankah kau dulu sebelum berperang, kemarin kau sebelum berperang, kau gembar-gembor mengatakan bahwa aku akan melindungimu, aku akan setia kepada kalian wahai orang-orang Quraisy. Nah sekarang kok ente lari? La tufariquna, jangan engkau tinggalkan kami, kata Al-Harith. Kemudian Suraqah, yaitu iblis tadi, mengatakan, faqala inni ara ma la taraun. Kata iblis, aku melihat apa yang tidak kalian lihat. Inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Wallahu syadidul iqab, dan Allah itu maha keras siksanya. Thumma dafa'al Harith fa'alqahu wa kharaja hariban hatta alqa nafsahu fil bahr. Kemudian dia terus berlari sampai akhirnya tiba di lautan dan dia menceburkan dirinya ke laut sana. Ya, iblis atau Suraqah tadi menceburkan dirinya ke laut sana.
Wa fi hadzal mauqif yaqulullahu ta'ala. Dari kisah ini Allah Subhanahu wa taala menyinggung juga dalam firman-Nya di surah Al-Anfal. Kata Allah Subhanahu wa taala ayat 48, Allah berfirman, "Wa idz zayyana lahumus syaitanu a'malahum." Dan ingatlah ketika syaitan yaitu iblis menghiasi perbuatan mereka seakan-akan mereka melakukan perbuatan yang baik. Tadi kita katakan Suraqah ini nyemangati, memberikan semangat kepada orang-orang Quraisy untuk tetap berperang memerangi Nabi SAW. Dihiasi sama iblis ini. Wa qala la ghaliba lakumul yawma minan nas wa inni jarul lakum. Suraqah tadi, iblis tadi mengatakan kepada orang-orang Quraisy, la ghaliba alaikumul yaum. Tidak ada yang bisa mengalahkan kalian hari ini. Di apa bahasa kita ya? Dikompor-kompori. Iya, dikompor-kompor, dibumbung-bumbung gitu loh. Sampai dia mereka merasa besar, merasa hebat. Wis, kalian ini top sudah. Tidak ada yang bisa menang melawan kalian. Ya. Wa inni jarul lakum, dan aku akan setia menemani kalian. Aku akan menjamin untuk tetap bersama kalian. Falamma tara'atil fi'atani naqasa ala aqibai. Namun ketika dua pasukan ini bertemu, beneran bertemu, dan iblis melihat bahwa malaikat-malaikat juga ikut turun membantu kaum muslimin, naqasa ala aqibai, mundur ke belakang dia. Suraqah ini, iblis ini. Kemudian dia mengatakan, wa qala inni bari'un minkum. Wis, aku berlepas diri dari kalian. Aku enggak ikut-ikut lagi peperangan ini. Inni ara ma la taraun. Aku melihat apa yang tidak kalian lihat. Inni akhafullah. Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Wallahu syadidul iqab. Sesungguhnya Allah maha keras siksanya. Taib, kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, ini termasuk di antara sisi baiknya iblis. Ya, para ulama menyebutkan, di antaranya Imam Ibnul Qayyim, kalau nggak salah dalam kitabnya Syifa'ul Alil, beliau menyebutkan salah satu kebaikan iblis. Kita tahu iblis ini makhluk yang buruk, tapi beliau menjelaskan bab tentang penjelasan tentang Allah itu tidak pernah menciptakan makhluk yang murni buruk semuanya. Coba sebutkan satu. Apa ciptaan Allah yang tidak ada sisi kebaikannya? Welek kabeh. Apa kira-kira? Syaitan. Enggak, maksudnya zatnya. Ya, zatnya. Siapa sih makhluk yang paling buruk? Iblis. Ada lagi yang lebih buruk mestinya. Iblis nggak pernah ngaku Tuhan. Ya Fir'aun. Iblis hormat sama Fir'aun, kalah dia. Tidak ada makhluk yang murni 100% itu jelek semuanya, buruk semuanya, tidak ada. Pasti ada sisi-sisi kebaikannya. Di antaranya iblis. Kita tahu iblis ini adalah buruk secara zatnya. Namun ternyata ada sisi-sisi kebaikannya. Di antaranya yang pertama ini, iblis takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inni bari'un minkum, inni akhafullah. Inni ara ma la tarawna, inni akhafullah. Aku takut kepada Allah. Iblis takut kepada Allah. Ini kebaikan. Demikian juga iblis. Ketika diusir dari surga, iblis memanggil Allah dengan kata-kata Rabbi. Ya, Allah dipanggil oleh iblis dengan Rabbi. Andirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Rabbku, tunda kematianku sampai hari dibangkitkan. Ya, iblis tidak memanggil Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan-panggilan yang buruk, tapi dipanggil dengan panggilan yang mulia, Rabbi. Kemudian juga dalam ayat tadi, Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis minta supaya umurnya dipanjangkan sampai akhir zaman. Iblis mintanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini iblis tahu bahwa satu-satunya yang bisa untuk mengabulkan doa hanya Allah Azza wa Jalla. Pernah tahu iblis berdoa kepada selain Allah? Iblis berbuat syirik? Tidak ada. Iblis mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini diantara kebaikan-kebaikan iblis. Bukan berarti kita sedang ingin untuk membersihkan nama iblis. Ya, bukan.
Ini untuk menjelaskan bahwa tidak ada makhluk yang 100% Allah ciptakan jelek dari semua sisi. Enggak. Apa gunanya pembahasan ini? Kata para ulama, gunanya adalah untuk membantah orang-orang yang punya manhaj muwazanah. Tahu itu apa manhaj muwazanah? Ada yang tahu? Gak ada hadiahnya. Kalau hadiahnya mana? Tidak ada usah. Ada yang tahu apa itu manhaj muwazanah? Bismillah. Apa? Gimana? Membenarkan semuanya. Agak bener, cuman kurang nyerempet tuh. Muwazanah dari kata-kata wazn, yaitu orang-orang yang suka menimbang perkara-perkara, menimbang baiknya, menimbang buruknya. Contoh misalnya ketika ada seorang dai, seorang ustadz, dia ini jatuh dalam sebuah kesalahan. Dia jatuh dalam kesalahan, satu kesalahan. Tapi ternyata kebaikan-kebaikannya ini banyak. Maka orang-orang muwazanah itu dia menimbang satu kesalahan, tapi kebaikan-kebaikannya banyak. Oh nggak apa-apa, kita masih ngaji sama ustadz ini. Karena kesalahannya cuman satu. Padahal ahlu sunnah itu tidak melihat dari jumlah kesalahan. Tapi yang dilihat sama ahlu sunnah adalah jenis kesalahannya apa. Benar cuman satu kesalahan, tapi ternyata kesalahan ini adalah kesalahan yang dalam syariat timbangannya bisa menyebabkan seseorang keluar dari Islam. Dia ini Masya Allah kalau dalam bab fikih, kalau dalam bab asma wa sifat, kalau bab tauhid, Masya Allah benar semuanya sudah si ustadz ini. Tapi ternyata dalam satu pembahasan, misalnya dalam pembahasan tentang para sahabat, dia mengatakan bahwa para sahabat, dia mencela para sahabat, dia mencela Abu Hurairah misalnya. Dia mengatakan Abu Hurairah ini nggak kredibel karena cuma 3 tahun ketemu sama Nabi, tapi haditsnya berapa? Ribuan. Ya, dia mencela Abu Hurairah radhiyallahu taala. Satu kesalahan dia mencela sahabat Nabi SAW. Dibandingkan dengan kebaikan-kebaikan yang banyak, mana yang lebih berat? Ini satu kesalahan ini. Jangan dilihat dari jumlah kesalahannya, tapi dilihat dari jenis kesalahannya itu apa. Nah, muwazanah gak gitu. Kalau ketika ada seorang ustadz diluruskan kesalahannya, ditahdzir, bahkan umat dijauhkan untuk tidak mengambil ilmu dari si ustadz ini karena dia memiliki penyimpangan. Ya, diantaranya dia orang-orang yang memiliki pemikiran khawarij, gemar memprovokasi massa, memprovokasi umat untuk memberontak, membenci kepada penguasa. Dia kesalahannya cuma itu tok. Suka mencela-cela penguasa, tapi ternyata dia dalam tauhid oke, dalam masalah asma wa sifat oke, dalam masalah fikih oke, kemudian masalah sosial Masya Allah suka bantu orang. Antum masih ngambil ilmu dari ustadz seperti ini? Tidak, karena satu kesalahannya itu adalah kesalahan yang berat yang bisa menyebabkan seseorang keluar dari ahlu sunnah menjadi ahlil bid'ah. Kalau muwazanah enggak, kan cuman satu kesalahannya Ustaz. Kan dia cuman mencela penguasa. Coba lihat kebaikannya yang banyak. Masa kebaikan yang begitu banyak membutakan mata antum? Antum cuman ngelihat setitik kesalahannya dia. Ya salam. Itu kata-katanya. Antum ngelihat setitik. Enggak, ini bukan satu titik ini kesalahannya ini. Satu kesalahan tapi titiknya apa? Besar. Nah, ini untuk membantah muwazanah. Maka kata para ulama, kalau misalnya kita membantah, meluruskan, mentahdzir seorang ahli bid'ah, itu nggak perlu menyebutkan kebaikannya jemaah. Lihat para ulama-ulama ketika mentahdzir tokoh-tokoh gembong-gembong kesesatan. Misalnya Syekh Shalih Al Fauzan yang mentahdzir Salman Al Audah misalnya, seorang dai harokah di Saudi sana. Atau mentahdzir Safar Al-Hawali atau Muhammad Al-Arifi. Tahu Muhammad Al-Arifi? Itu diperingatkan oleh para ulama dari kesesatannya. Sama sekali tidak
disebutkan kebaikannya, padahal dia punya kebaikan-kebaikan yang banyak. Namun ketika dalam rangka mentahdzir supaya umat menjauhkan diri, menjauhkan umat dari dai-dai seperti ini, maka para ulama tidak menyebutkan kebaikan-kebaikannya. Karena kalau disebutkan kebaikannya, itu akan membingungkan umat. Maka cukup disebutkan keburukan-keburukannya saja, tidak disebutkan kebaikan-kebaikannya. Nah, kalau muwazanah itu disebutkan kebaikannya juga. Harus fair, Ustaz. Antum kalau mengkritik fulan, jangan nyebutin kesalahannya aja, tapi sebutin juga kebaikan-kebaikannya juga. Loh, enggak. Kita ini sedang mengkritik fulan, tujuannya untuk apa? Menjauhkan umat, supaya umat tidak lagi mengambil ilmu dari fulan ini. Lah kalau tak sebutkan kebaikan-kebaikannya, bingung umatnya. Ya apa sing tepak iki wong baik apa wong? Bingung nanti akhirnya. Muazanah gitu, suka menimbang-nimbang. Ada seorang dai ditanya, "Ustaz, bagaimana menurut antum tentang jamaah tabligh?" Ya, bagaimana menurut antum tentang jamaah tabligh? Ini ada seorang ustaz, dia punya manhaj muwazanah. Ketika ditanya, "Bagaimana pendapat Anda tentang jamaah tabligh?" Dia mengatakan, jamaah tabligh ya, dia memiliki penyimpangan. Di antaranya mereka suka khuruj, meninggalkan anak istri. Mereka tidak memprioritaskan pada dakwah tauhid. Mereka juga berani berdakwah meskipun tidak memiliki basic ilmu yang mumpuni, ya, dan seterusnya. Tapi di sisi lain, mereka adalah orang-orang yang ikhlas, rela meninggalkan dunia untuk berdakwah di jalan Allah. Banyak di antara para pemabuk-pemabuk, orang-orang yang tidak pernah sholat, orang-orang yang bermaksiat, mereka ajak, mereka datangi, kemudian diajak untuk datang ke majelis ilmu, datang ke masjid. Ya, ini kebaikan-kebaikan mereka, kata dia. Antum ngira ini baik atau buruk akhirnya jamaah tabligh ini? Kalau tadi dijelaskan seperti itu, hakikat jamaah tabligh, habis disebutin keburukannya, kemudian disebutin kebaikannya. Kesimpulan antum, jamaah tabligh ini baik atau buruk? Baik. Ditimbang dulu, ternyata banyak kebaikannya juga. Enggak, kita ingin untuk menjauhkan umat dari jamaah tabligh. Dijauhkan umat dari jamaah tabligh, cukup disebutkan keburukannya saja. Ya. Maka dari dalil yang tadi kita sebutkan, iblis ada kebaikannya. Maka berarti ketika Anda menjauhkan umat dari orang-orang kafir, Anda juga harus menyebutkan kebaikannya orang-orang kafir. Nah, mereka ini kan memperingatkan umat dari bahaya orang-orang kafir kan? Hati-hati dengan Yahudi dan Nasrani. Hati-hati dengan makar-makar mereka. Ya, mereka sekarang sudah masuk lewat teknologi, lewat media-media. Kita disusupi pendangkalan akidah dan seterusnya. Disebutkan keburukan-keburukan orang kafir, nggak disebutkan kebaikannya. Padahal orang kafir ada nggak kebaikannya? Ada. Fa'ala mabda'ikum, maka berdasarkan kaedah kalian harus disebutkan kebaikannya juga biar fair. Yo, sebutin kebaikannya orang-orang kafir itu. Sebutkan kebaikan mereka juga. Mungkin nggak orang yang berakal akan seperti itu? Tidak mungkin. Ya. Maka iblis memiliki kebaikan. Tidak ada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang kosong dari kebaikan. Kebaikannya Fir'aun tadi apa? Belum singgung. Iya. Sapa sing ngingu Nabi Musa kecil? Fir'aun. Iya. Fir'aun sayang istri. Bayangkan Fir'aun takluk sama istrinya. Ketika faltaqatahu alu Fir'aun liyakuna lahum, diambillah bayi itu oleh keluarga Fir'aun. Kemudian waqalat imra'atu Fir'aun, istrinya Fir'aun mengatakan, la taqtulu asa an yanfa'ani aw nattakhidahu walada, jangan kau bunuh bocah ini. Ya, semoga dia bisa bermanfaat bagi kita, atau kenapa nggak kita jadikan sebagai anak? Dituruti nggak sama Fir'aun? Dituruti. Fir'aun yang begitu bengis takluk di hadapan istrinya. Ya. Jadi kalau ada jenderal bintang 5, ya istrinya bintang lebih tinggi pangkatnya daripada sang jenderal. Baik. Kita lanjutkan al-hazimatus sahiqah.
kaum musyrikin mulai memasuki fase-fase kekalahannya. Wa hina idzin asdara Rasul sallallahu alaihi wasallam awamirahul akhira bil hujumil kasih. Ketika kondisi tadi iblis sudah ngacir, ya pasukan kaum musyrikin sudah berantakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali memerintahkan kepada para sahabat-sahabatnya untuk melakukan serangan-serangan yang mematikan. Nabi mengatakan, "Syuddu." Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, gempur mereka, perangi mereka. Fabada as-sahabatu bil hujum, faja'alu yaqlibuna as-sufuf wa yuqatti'una al-aqnaq wa zadahum nasyatan wa hiddatan lima ra'au Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yathibu fid dir' wa yaqulu fi hazmin wa sarahatin sayuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur. Ketika Nabi mengatakan syuddu, majulah kalian, berperanglah kalian, perangi mereka, para sahabat Nabi SAW semakin merapikan saf-saf mereka, kemudian mereka maju berperang, mengacak-ngacak saf-saf kaum musyrikin, yaqta'unal a'naq, memenggal leher-leher mereka. Semakin bertambah semangat mereka karena melihat Nabi SAW terus menyemangati mereka. Kemudian Nabi membacakan firman Allah yang ada di dalam surah Qamar, sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur. Kelompok itu akan dikalahkan dan kelompok itu akan berpaling mundur ke belakang, akan terpukul mundur ke belakang. Ini ayat di dalam surah Al-Qamar dibaca oleh Nabi SAW. Faqatalal muslimuna asyadda qital. Kaum muslimin berperang dengan peperangan yang sengit. Wa a'anathum al-malaika, dibantu oleh para malaikat. Wa bada'at amaratul fashal wal ittirab fi sufufil musyrikin. Maka ketika itulah mulai nampak tanda-tanda kegagalan, kekalahan dan keguncangan kaum musyrikin. Karena saf-saf mereka sudah teracak-acak, terkoyak-koyak, tercabik-cabik. Wa ja'alat tatahaddam amama hamalatil muslimin al-anifah. Mulai runtuh pertahanan-pertahanan mereka di depan kaum muslimin. Waqtarabatil ma'rakatu min nihayatiha. Peperangan sudah mulai mendekati akhirnya. Wa akhadat jumu'ul musyrikin fil firari wal insihab wa raqibal muslimuna dhuhurahum ya'siruna wa yaqtuluna hatta tammat alaihimul hazimah. Kaum musyrikin kalau enggak lari, kabur atau dia terbunuh oleh orang-orang kaum muslimin, dan kaum muslimin mulai memacu tunggangan-tunggangan mereka, membunuh satu persatu orang-orang musyrikin, atau kalau tidak dijadikan sebagai dijadikan sebagai tawanan. Ya, dijadikan tawanan. Karena seorang ketika berperang, dia itu antara dua pilihan: membunuh musuhnya sehingga ghanimahnya dia rampas, atau kalau tidak dia tawan untuk meminta tebusan kepada keluarganya. Dua-duanya untung. Ya, dua-duanya untung. Cuman dilihat dulu ini yang ditawan ini siapa ini? Pas orang yang nggak punya keluarga, miskin, nggak ada yang mau nebus, rugi. Kemudian kisah berikutnya, kisah tentang Nabi SAW melarang para sahabat-sahabatnya untuk membunuh Bani Hashim. Ya, untuk membunuh Bani Hashim yang juga ikut berperang dalam peperangan Badar. Nabi SAW bersabda, "Inni qad araftu anna rijalan min Bani Hashim wa ghairihim qad ukhriju kurhan." Nabi mengatakan nih kepada para sahabat, "Wahai para sahabat, aku mengetahui ada beberapa orang dari Bani Hashim dan selainnya, selain Bani Hashim, mereka ini ikut dalam perang Badar, tapi mereka itu ikut karena keterpaksaan. Dipaksa mereka ini. Sebenarnya mereka nggak mau, tapi mereka terpaksa ikut. La hajata lahum biqitalina. Mereka itu tidak ada kepentingan untuk memerangi kita." Ini Bani Hashim ini, mereka nggak ada keinginan untuk memerangi kita, namun keluar karena dipaksa. Faman laqiya minkum ahadan min Bani Hashim fala yaqtulhu. Maka Nabi berpesan kepada para sahabat, barang siapa di antara kalian yang bertemu dengan salah seorang dari Bani Hashim, maka jangan dia bunuh. Jangan bunuh dia.
Wa man laqiya Abul Bakhtari ibn Hishamin fala yaqtulhu. Dan barang siapa yang berjumpa dengan Abul Bakhtari, ya Abul Bakhtari, barang siapa yang berjumpa dengannya jangan dibunuh. Abul Bakhtari ini pernah kita sampaikan kisah tentang Abul Bakhtari ini. Antum ingat apa? Ya, sudah masih di ini apa namanya? Masa belum sih? Sudah kok. Sudah sebelum hijrah kok, masih di Mekah. Ingat tentang kisah Nabi SAW dan Bani Hashim diboikot sama Abu Jahal dan kawan-kawan, sama orang-orang Quraisy, sampai mereka itu bikin kayak piagam untuk sama-sama tidak mengajak bicara seorang pun dari Bani Hashim, tidak berjual beli berdagang dengan Bani Hashim, tidak menikahkan satu sama lain dengan Bani Hashim. Pokoknya di-ban, diboikot total Bani Hashim ini. Kemudian piagamnya ini ditaruh di mana? Di Ka'bah. Piagamnya ditaruh di Ka'bah. Singkat cerita, sampai pada akhirnya ada yang membatalkan piagam ini. Orang-orang yang menggerakkan orang-orang Quraisy yang lain untuk membatalkan piagam ini. Di antaranya adalah Abul Bakhtari. Meskipun dia musyrik, tapi dia nggak setuju dengan piagam pemboikotan itu. Ya, sehingga akhirnya orang-orang Quraisy sepakat untuk ditiadakan pemboikotan tersebut. Dan ketika dibuka di Ka'bah, benar seperti yang dikatakan Nabi SAW, surat piagam pemboikotan itu sudah rusak dimakan hewan, kecuali apa? Kecuali yang tertulis nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi itu Abul Bakhtari, maka nggak boleh dibunuh sama Nabi. Wa man laqiyal Abbas ibn Abdul Muttalib amma Rasulillah SAW fala yaqtulhu. Barang siapa yang bertemu dengan Al-Abbas, pamannya Nabi SAW, bapaknya Abdullah bin Abbas, maka jangan dia bunuh. Fa innahu innama ukhrija mustaqrahan, karena dia keluar ikut perang Badar dipaksa. Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanadnya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Nabi SAW pernah bersabda ketika peperangan Badar, "Man istata'tum an ta'siru min Bani Abdul Muttalib fa innahum kharaju kurhan." Barang siapa di antara kalian yang berperang, maka kalau kalian mampu untuk menawan orang-orang dari Abdul Muttalib, kalau dari Abdul Muttalib sudah pasti tentu dari Bani Hashim, dari Bani Abdul Muttalib otomatis dari Bani Hashim, maka lakukanlah, karena mereka sejatinya itu keluar karena terpaksa. Artinya kalau punya kesempatan, kan tadi ada dua pilihan, kalau nggak dibunuh ditawan. Nah, kalau ketemu Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib, jangan dibunuh, ditawan aja. Ya, karena mereka adalah orang-orang yang dipaksa untuk keluar. Ketika mendengar ini, seorang sahabat yang bernama Abu Hudzaifah ibnu Utbah bin Rabi'ah radhiyallahu anhu. Ya, Abu Hudzaifah. Abu Hudzaifah ini anaknya Utbah bin Rabi'ah. Berarti iparnya siapa? Bukan. Utbah bin Rabi'ah ini mertuanya siapa? Abu Sufyan. Nah, berarti iparnya Abu Sufyan ini, Abu Hudzaifah. Tapi Abu Sufyan masih musyrik. Ya, Abu Sufyan masih musyrik. Demikian juga dengan istrinya Abu Sufyan siapa? Hindun. Ya, Hindun bin Utbah bintu Utbah bin Rabi'ah. Abu Hudzaifah, beliau dikenal sebagai seorang penghafal Quran bersamaan dengan maulanya. Siapa maulanya? Bekas budaknya yang kemana-mana mesti sama Abu Hudzaifah ini. Namanya Salim. Ya, Salim. Dua-duanya gugur di perang apa? Perang Yamamah ketika zamannya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq nanti. Abu Hudzaifah ketika mendengar Nabi SAW menginstruksikan untuk tidak membunuh Bani Hashim, tidak membunuh Al-Abbas, tidak membunuh Abul Bakhtari, Abu Hudzaifah mengatakan, "Anaktulu aba'ana
wa ikhwanana wa ashiratana wa natrukul Abbas. Apakah kita disuruh membunuh keluarga-keluarga kita? Maksudnya orang-orang Quraisy ini kan keluarga ini deh. Apakah kita diperintahkan untuk membunuh keluarga kita, membunuh bapak-bapak kita, membunuh anak-anak kita, membunuh saudara-saudara kita, sedangkan kita nggak boleh membunuh Al-Abbas? Maksudnya Abu Hudzaifah, kita disuruh perang melawan keluarga kita sendiri, sedangkan keluarganya Nabi SAW nggak boleh diperangi. Ya, ini spontanitas. Kemudian dia mengatakan, wallahi la in laqituhu la ulhimannahu saifa. Demi Allah, kalau aku ketemu sama Al-Abbas, aku akan tebaskan pedangku kepadanya. Ya, aku akan tebaskan pedang kepadanya. Fa balaghat maqalatuhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ucapannya Abu Hudzaifah ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala li Umar ibn Khattab. Maka Nabi berkata kepada Umar ibn Khattab, ya Aba Hafsin, ayadribu wajhu ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisayf. Wahai Umar yang kunyahnya Abu Hafs, apakah elok seseorang menebaskan pedangnya ke wajah paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajahnya paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Umar mengatakan, qal wallahi innahu la awwalu yaumin kannani fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Abi Hafs. Thumma qala ya Rasulullah da'ni fala adrib unuqahu bisayf fa wallahi laqad nafaq. Umar begitu melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kecewa. Ya, aku tidak pernah melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Maka aku mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, izinkan aku, biarkan aku untuk memenggal lehernya. Umar kan gitu, suka gemes. Izinkan aku memenggal lehernya. Qad nafaqa, demi Allah dia sudah munafik, kata Umar. Tapi kemudian dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Hudzaifah juga bertobat, menyesal apa yang dia ucapkan. Abu Hudzaifah mengatakan, ma ana bi aminin min tilkal kalimatil lati qultu yauma idzin. Sungguh aku tidak merasa aman, artinya aku menyesal dari kalimat yang telah aku ucapkan di hari tersebut, yaitu ketika peperangan Badar. Wala azalu minha khaifan, dan sejak aku mengucapkan ucapan tersebut, aku senantiasa dirundung rasa takut. Illa an tukaffiraha anni syahadah, melainkan aku menginginkan agar Allah mengampuni dosa-dosaku tadi. Dengan mengucapkan ucapan tadi itu, Allah ampuni dosaku dengan cara aku mati syahid. Ya, dia berdoa kepada Allah supaya diampuni dosanya dengan cara mati syahid. Faqutila radhiyallahu anhu yaumal yamamah syahidan. Maka benar doanya Abu Hudzaifah dikabulkan, dia wafat dalam keadaan syahid di peperangan Yamamah. Peperangan Yamamah ini ngelawan siapa? Al-Kadzdzab, Musailamah. Ya, dia wafat di peperangan Yamamah. Wa huwa ibnu sittin wa khamsina sana. Ketika itu umurnya sekitar 56 tahun. Fi khilafah Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Perang Yamamah itu ketika zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Meskipun demikian, Abul Bakhtari yang tadi oleh Nabi nggak boleh dibunuh, ternyata terbunuh juga. Ya, bagaimana kisahnya? Walam yuqtal ahadun minan nafaril ladina naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qatlihim illa Abul Bakhtari. Tadi ada orang-orang yang nggak boleh dibunuh sama Nabi, seperti dari Bani Abbas, Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib, kemudian Abul Bakhtari nggak boleh dibunuh. Ya, semuanya tadi tidak ada yang tewas kecuali Abul Bakhtari ini yang tewas. Wasmuhu Al-As ibn Hisham ibnul Harith. Nama aslinya Abul Bakhtari ini adalah Al-As ibn Hisham ibnul Harith. Ibnu Ishaq meriwayatkan dalam sirahnya, ada seorang yang bernama Al-Mujaddar. Ya, Al-Mujaddar ibnu Ziyad, pakai dza. Al-Mujaddar ibnu Ziyad. Ya, dia ini seorang sahabat. Tatkala itu berjumpa dengan Abul Bakhtari. Ya, berjumpa dengan Abul Bakhtari di perang Badar. Wa ma'ahu zamilun lahu,
Abul Bakhtari bersama sohibnya, bersama temannya. Fa kharaja ma'ahu min Makkah yuqalu lahu Junadah ibn Mulaiha al-Laythi. Namanya tadi Junadah bin Mulaiha al-Laythi, temannya Abul Bakhtari tadi. Faqala al-Mujaddar li Abil Bakhtari, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad nahana an qatlik. Kata Al-Mujaddar, seorang sahabat tadi, dia mengatakan kepada Abul Bakhtari, wahai Abul Bakhtari, Nabi ngelarang kami untuk membunuhmu. Ya, Nabi melarang kami untuk membunuh. Kalau tidak ada larangan, tak pateni misalnya. Tapi dilarang sama Nabi. Faqala wa zamili, apakah Rasul melarang engkau untuk membunuhku dan juga temanku ini? Kan dia punya teman tadi, ya, Junadah tadi. Qala al-Mujaddar, la wallahi, enggak, demi Allah. Ma nahnu bitariki zamilika ma amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa bika wahdak. Oh enggak, temanmu enggak ada jaminan. Ya, temanmu enggak ada jaminan. Yang dijamin oleh Nabi, artinya yang kami dilarang untuk membunuh adalah cuman engkau saja. Temanmu enggak include di dalamnya. Faqala Abul Bakhtari, la wallah, tidak, demi Allah, la amutanna ana wa huwa jami'an. Kalaupun aku mati, aku harus mati bersama kawanku ini secara bersamaan. La tatahaddatsu anni nisa'u Makkah anni taraktu zamini hirsan 'alal hayah. Aku enggak mau nanti perempuan-perempuan di kota Mekah akan ngerasani aku. Apa? Nanti perempuan-perempuan di kota Mekah akan mengatakan Abul Bakhtari ini mau enaknya sendiri, enggak setia kawan. Ya, dia lebih memilih hidup sedangkan temannya dibiarkan mati. Ya, enggak setia kawan. Faktatala, maka akhirnya mereka saling membunuh. Abul Bakhtari dan kawannya saling membunuh dengan Al-Mujaddar, saling berperang. Ternyata faqatalahul Mujaddar ibnu Dziyab. Al-Mujaddar berhasil membunuh Abul Bakhtari. Tsumma innal Mujaddar ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian datang kepada Nabi. Al-Mujaddar datang kepada Nabi seraya mengatakan, walladzi ba'atsaka bil haqq laqad jahidtu alaihi ay yasta'sira fa atiyaka bi fa aba illa ayyuqatilani faqataltuhu. Kata dia, wahai Rasulullah, demi Allah yang mengutusmu dengan membawa kebenaran, ana tadi sudah berusaha untuk supaya menawan dia, enggak membunuh dia. Tapi apa daya, dia terus memerangi aku, maka aku pun berperang melawan dia dan aku pun berhasil membunuhnya. Ya, maka tidak disalahkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini ada kisah dari Muawiyah, Umayyah ibn Khalaf, terbunuhnya Umayyah ibn Khalaf. Di kisahnya panjang ini. Sudah masuk waktu adzan? Belum? Berapa menit? Iya, 19.10 ya. Tapi kita ringkaskan saja. Terbunuhnya Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini adalah salah satu tokoh Quraisy yang juga paling sengit permusuhannya kepada Nabi SAW. Ya, paling keras permusuhannya kepada Nabi. Selain siapa? Abu Jahal tentunya. Wa huwa alladzi kana yu'adzibu Bilalan radhiyallahu anhu fil jahiliyah. Adalah Umayyah bin Khalaf yang dahulu ketika jahiliyah dia suka menyiksa Bilal, atau dia menyiksa Bilal. Karena Bilal kepergok masuk Islam, ketahuan masuk Islam, disiksa. Namun Bilal tetap mengatakan ahad, ahad. Ya, ini kisahnya sudah ma'ruf. Wa qissatu qatlihi akhrajaha al-Imam al-Bukhari fi sahihi wa Ibnu Ishaq fi sirah bi sanadin sahih an Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu. Kisah tentang terbunuhnya Umayyah bin Khalaf ini, mantan majikannya Bilal, itu bisa Anda dapatkan di dalam Sahih Bukhari dan juga di sirah Ibnu Ishaq dengan sanad yang sahih dari Abdurrahman bin Auf, yang menceritakan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Tapi di sini dikisahkan dari riwayat Ibnu Ishaq karena lebih detail, lebih terperinci. Abdurrahman bin Auf menceritakan,
Kana Umayyah ibnu Khalaf li sadiqan bi Makkah. Kata Abdurrahman bin Auf, Umayyah bin Khalaf itu sohib sama anak. Ya, Umayyah bin Khalaf itu teman dekatku dulu di kota Mekah. Wa kana ismi Abdu Amr. Namaku, yaitu namanya Abdurrahman bin Auf itu sebelumnya adalah Abdu Amr, hambanya Amr. Kemudian diganti, ya, fatasammaitu hina aslamtu. Ketika aku masuk Islam, maka aku rubah namaku menjadi Abdurrahman. Karena nggak boleh. Siapa tadi namanya? Abdu Amr, hambanya Amr, nggak boleh menghambakan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika masuk Islam dirubah namanya menjadi Abdurrahman. Wa nahnu bi Makkah. Ketika itu aku masih di kota Makkah bersama Umayyah bin Khalaf. Sudah masuk Islam ini. Ya, sudah masuk Islam. Fakana idnahnu bi Makkah yaqulu ya Abda Amr araghibta an ismin sammakahu abawak. Dan dulu kata Abdurrahman bin Auf, dulu ketika kami di kota Makkah, ini sudah masuk Islam Abdurrahman bin Auf ini. Ketika aku bertemu dengan Umayyah bin Khalaf, maka Umayyah bin Khalaf mengatakan kepada aku, wahai Abdu Amr, masih dipanggil dengan namanya yang lama. Wahai Abdu Amr, apakah kau gak suka dengan nama yang sudah diberikan oleh kedua orang tuamu itu? Yang berikan nama dia Abdu Amr ini siapa? Bapak sama ibunya. Kata Umayyah, kau gak seneng tak sama nama yang itu pemberian orang tuamu itu? Sampai sekarang kan gitu biasanya kan. Orang tua ngasih nama karena mereka gak ada ilmu, ngasih nama yang buruk nama-namanya. Ya, ada yang memberikan nama-nama yang buruk, nama-nama yang gak bagus. Maka dianjurkan memang untuk mengganti nama-nama tersebut. Gak harus bahasa Arab memang, iya. Nggak harus bahasa Arab, yang penting maknanya apa? Yang penting maknanya bagus. Ya, yang penting maknanya bagus. Bahkan bahasa Arab kalau maknanya buruk, ya tetap harus ditinggalkan. Kita pernah dengar ada seorang wanita namanya Bu Hutomah. Apa Hutomah? Narullahil muqadah allati tattali'u 'alal af'idah. Itu bahasa Arab itu Hutomah. Artinya adab neraka, masya Allah. Ya, nggak harus bahasa Arab, yang penting baik maknanya. Fa'aqulu na'am, iya, aku sudah benci sama nama itu, meskipun yang ngasih nama kedua orang tuaku. Fayaqul fa inni la a'rifur rahman faj'al baini wa bainaka syai'an ad'uka bih. Amma anta fala tujibuni bismikal awal wa amma ana fala ad'uka bima la a'rif. Ini ada problem. Ya, habis adzan insyaallah kita lanjutkan. Kurang 1 menit. Ya enggak apa-apa, nanti setelah adzan insyaallah.
Kita lanjutkan kisah antara Abdurrahman bin Auf dengan Umayyah bin Khalaf. Kata Umayyah bin Khalaf, "Wahai Abdurrahman bin Auf, engkau kalau tak panggil Abdu Amr gak noleh, gak mau jawab. Tapi aku gak mau memanggil engkau dengan Abdurrahman, karena aku gak tahu Ar-Rahman itu siapa. Aku gak kenal Ar-Rahman itu siapa." Jadi dua-duanya sama-sama pada pendiriannya. Umayyah pingin manggil Abdurrahman bin Auf dengan panggilan lamanya Abdu Amr. Tapi ternyata kalau dipanggil Abdu Amr, dia nggak noleh, nggak menjawab. Mau nggak mau harus manggil Abdurrahman. Tapi ternyata Umayyah nggak mau manggil Abdurrahman karena dia nggak tahu, nggak kenal Ar-Rahman itu apa, Ar-Rahman itu siapa. Nah, itu orang-orang musyrikin itu memang menolak nama Allah Ar-Rahman. Mereka menetapkan Allah tapi menolak nama Ar-Rahman. Karena yang Allah mengatakan dalam surat Al-Isra, "Qul ud'ullaha aw ud'ur rahman, ayyamma tad'u falahul asmaul husna." Katakan, panggillah dia dengan Allah atau panggil dia dengan Ar-Rahman, manapun nama yang kau gunakan sama saja. Karena sesungguhnya memang Allah memiliki nama-nama yang mulia. Kau panggil dengan Allah sama, kau panggil dengan Rahman sama, kau panggil dengan Rahim sama. Itu semua menunjuk kepada Allah Azza wa Jalla. Maka bagaimana solusinya? Kata Umayyah bin Khalaf, kata Abdurrahman bin Auf, "Ya Aba Ali, ija'al ma syi'ta." Wahai Abu Ali, kunyahnya Umayyah bin Khalaf, karena dia punya namanya Ali, bukan Ali bin Abi Thalib, bukan. Wahai Abu Ali, wis karepmu kon nate nyeluk ana apa sak karepmu. Terserah kau mau panggil apa. Qal fa anta Abdul Ilah. Wis ngene wae wis. Kata Umayyah, kau tak panggil Abdul Ilah, hambanya sesembahan. Ya, hambanya. Ilah ini kan umum. Ya kan? Ilah ini umum. Bisa juga bermakna Allah, bisa juga bermakna berhala. Namanya ilah itu apa? Al-ma'bud, sesuatu yang disembah. Ilah itu artinya sesuatu yang disembah. Maka kau tak panggil Abdul Ilah. Wis podo-podo enak. Kata Abdurrahman bin Auf, "Na'am." Ya wis. Fa kuntu idza marartu bihi qala ya Abdul Ilah fa ujibu. Maka sejak saat itu aku kalau ketemu sama Umayyah bin Khalaf, dia manggil, Abdul Ilah. Aku noleh ke dia, tak jawab sama saya. Fa'atahaddatsu ma'ahu hatta idza kana yauma badrin marartu bihi wa huwa waqifun ma'a ibnihi Ali bin Umayyah akhidun biyadi wa ma'i adra'. Ini dikisahkan setelah sudah selesai atau hiruk pikuk perang Badar ini sudah selesai. Ketika itu aku bertemu dengan Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf bersama putranya tadi, yaitu Ali bin Umayyah bin Khalaf. Digandeng tangannya Ali sama bapaknya. Kemudian akhidun biyadi wa ma'i adra wa qad istalabtuha wa ana ahmiluha. Sedangkan Abdurrahman bin Auf ini sudah selesai peperangan. Abdurrahman bin Auf itu membawa baju-baju perang. Ya, membawa baju-baju perang yang dia kumpulkan dari orang-orang yang dia bunuh. Karena yang berhak atas ghanimah yaitu orang yang membunuh orang tersebut. Misalnya kita perang membunuh seseorang. Orang ini punya baju perang, kemudian punya tunggangan, mungkin dia bawa harta di kantongnya. Itu semua menjadi milik orang yang membunuhnya. Ya, menjadi milik orang yang membunuhnya. Maka Abdurrahman bin Auf bawa baju-baju perang yang dia kumpulkan. Falamma ra'ani qala li ya Abda Amr falam ujibhu. Ini sudah lama enggak ketemu kan? Abdurrahman bin Auf sama Umayyah ini sejak hijrah ini sudah lama enggak ketemu. Ketemu pas perang Badar, di akhir-akhir perang Badar ketemu. Dipanggillah Abdurrahman bin Auf tapi dengan nama aslinya. Wahai Abdu Amr, nama pertamanya dia. Wahai Abdu Amr. Gak tak toleh, kata Abdurrahman bin Auf. Gak tak reken dia. Soalnya manggilnya Abdu Amr.
Kemudian dirubah sama Umayyah bin Khalaf. Ya Abdul Ilah, wahai Abdul Ilah. Fakultu na'am. Nah, baru direken sama Abdurrahman bin Auf. Iya. Kemudian kata Umayyah bin Khalaf, hal laka fiyya fa ana khairun laka min hadhil adra allati ma'aka. Wahai Abdurrahman bin Auf, wahai Abdul Ilah, apakah kau tidak menginginkan saya untuk dijadikan sebagai tawananmu? Saya ini lebih berharga daripada baju-baju perang yang kau bawa itu. Umayyah ini kan orang kaya ya. Kalau ditawan gede tebusane ini. Timbang inting ngumpulno baju-baju perang piro ini. Kan gitu. Mending tawan saya terus nanti tebusannya besar. Kemudian kata Abdurrahman bin Auf, "Naam, iya. Benar juga. Fatarahtul adra min yadi." Maka aku lepaskan, aku buang baju-baju perang itu dari tanganku. Wa akhadtu biyadihi wa yadi ibnihi. Maka aku pegang tangannya Umayyah dan tangan anaknya, yaitu Ali bin Umayyah. Wis, resmi menjadi tawanannya Abdurrahman bin Auf. Yang nanti kalau ditebus, hartanya jadi milik Abdurrahman bin Auf. Ini bawa dua orang ini kok nggak fulus sih? Ya, kok nggak fulus sih jelasan ini dua orang. Ngomong fulus memang orang kaya ini memang dua orang ini. Qala Abdurrahman, "Tsumma kharajtu amsi bihima, fa wallahi inni la aquduhuma id ra'ahu Bilalun ma'i." Aku tuntun mereka. Yang sudah selesai perang ini, aku tuntun mereka. Ketika aku tuntun mereka berdua ini, kata Abdurrahman bin Auf, tiba-tiba Bilal melihat kami. Ya, tiba-tiba Bilal melihat kami. Wa kana Umayyah yu'adzibu Bilalan bi Makkah ala tarkil Islam. Dan Bilal adalah orang yang dulu disiksa oleh Umayyah dengan siksa yang keras gara-gara Bilal masuk Islam. Diperintahkan oleh Umayyah untuk keluar dari Islam, Bilal nggak mau, ditindih dengan batu besar, dia dipecut-pecuti, dipukul-pukuli, tetap Bilal nggak mau masuk Islam. Si eling Bilal, sampai kapan wae eling Bilal ini sama perbuatannya Umayyah yang kejam. Nggak berhenti, kata Umayyah bin Khalaf, ya Bilal, la tazalu hakadha hatta tamut au takfur bi Muhammad. Wahai Bilal, kau tetap tak siksa seperti ini sampai kau mati, sampai kau kufur kepada Muhammad atau sampai kau mati. Tapi akhirnya dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Maka Bilal belenak luar biasa sama orang ini. Ya, benci luar biasa. Maka Bilal kemudian ketika melihat Umayyah bersama Abdurrahman bin Auf bersama anaknya Ali bin Umayyah, Bilal berteriak mengatakan, Rasul kufri Umayyah ibn Khalaf. Ini gembongnya orang kafir ini, Umayyah bin Khalaf. La najautu in naja. Sungguh aku tidak akan selamat kalau dia selamat. Ya, selama dia masih hidup berarti aku masih belum selamat. Fakultu, Bilal, abi asiri, Bilal, ini tawananku. Ya, ini adalah tawanan-tawananku. Sudah, kau nggak usah ganggu. Bilal tetap mengatakan, la najautu in naja. Aku tidak akan selamat kalau orang ini selamat, kalau orang ini nggak mati. Summa saraha Bilalun fil ansor. Bilal nyeluk bolo. Ya, Bilal berteriak memanggil orang-orang Ansor untuk datang. Faqala Abdurrahman, falamma khasyitu ayyal haquna khallaftu lahum ibnahu li ashghalahum. Tatkala aku khawatir, ya, tatkala aku khawatir orang-orang Ansor ini menangkap kami, maksudnya menangkap Abdurrahman bin Auf, maksudnya menangkap Umayyah dan anaknya, maka aku punya trik, aku punya siasat untuk menyelamatkan Umayyah bin Khalaf ini. Aku punya siasat, karena yang diincar siapa? Umayyah. Maka tak tinggal anaknya, Ali ini ditinggal, ya, supaya Bilal dan kawan-kawannya ini sibuk dengan anaknya ini. Wis, biarkan anaknya wis dikorbankan. Yang penting Umayyahnya ini yang berharga. Hanya aku pun membawa lari Umayyah, menuntun Umayyah untuk aku bawa kabur, sedangkan Ali aku tinggalkan supaya Bilal sibuk dengan dia. Faqataluhu, dan dipateni temenan. Ali ini dibunuh sama Bilal dan kawan-kawannya. Tsumma abau hatta yatba'una. Gak mandek, dikira Abdurrahman bin Auf selesai mateni Ali wis puas. Ternyata enggak, Bilal CS tetap ngincer siapa? Umayyah bin Khalaf.
Wa kana Umayyah rajulan thaqilan. Sangat disayangkan Abdurrahman ketika menuntun Umayyah kabur dari kejaran Bilal dan kawan-kawannya. Umayyah ini ternyata orang yang gemuk, besar badannya, sehingga menjadikan lambat disusul sama Bilal dan kawan-kawan. Falamma adrakuna qultu lahu ubruk fabaraka. Ketika sudah mendekat kepada kami, Bilal dan kawan-kawannya semakin mendekat kepada kami, Abdurrahman mengatakan kepada Umayyah, merunduk kau, merunduk. Ya, merunduk kau. Maka Umayyah pun merunduk. Fa'alqaitu alaihi nafsi li'amna'ahu. Aku pun melindungi Umayyah. Abdurrahman bin Auf melindungi Umayyah dengan tubuhnya. Fatajallaluhu bisuyuf min tahti hatta qataluhu. Dilindungi gini. Ternyata Bilal dan kawan-kawannya nusuk Umayyah dari arah bawah. Trot sampai mati. Mati akhirnya. Kan melindunginya dari mana, Dok? Dari atas, bawahnya masih ada sela-sela. Kena Umayyah. Mati. Wa asaba ahaduhum rijli bisayfi. Sampai-sampai kakiku juga kena sayatan pedangnya Bilal CS ini. Kena sayatan pedangnya karena memang Bilal sudah benci luar biasa dengan Umayyah bin Khalaf. Maka Abdurrahman bin Auf tidak mendapatkan tawanan, itunya sudah sudah dibuang. Gara-gara siapa? Bilal. Coba nggak ketemu Bilal, lain ceritanya tadi. Ana kira ini bisa kita sampaikan. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita kisahkan tewasnya Fir'aunnya Mekah, yaitu Abu Jahal. Hada wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hada, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.